Iya baik sahabat semuanya, bertemu kembali di channel Ublek-Ublek TV Info. Nah, kita sudah melihat di dashboard pergantian menu ya, yaitu tentang IMA ya atau Ask Me Anything. Nah, ini adalah pengumuman kembali ya atas pertanyaan-pertanyaan pioner-pioner yang sisanya belum ada KYC, sebagaimana orang-orang yang sudah KYC dan kemudian koinnya sudah migrasi mainnet. Nah, seperti saya, 33 akun milik saya itu sudah migrasi mainnet, dan ya kurang lebih ada sekitar 2000-an lebih ya yang sudah migrasi mainnet. Dan kalau di akun yang lain ya mungkin puluhan ribu ya, seperti itu. Saya tidak tahu sisanya bagaimana, itu nggak penting, dan yang penting kita sudah migrasi mainnet. Nah, jadi banyak teman-teman yang sudah berkomentar ya, saya belum dapat KYC ya, kemudian bagaimana dan kapan ini akan KYC. Nah, jadi dari informasi yang sudah masuk di dashboard, artinya peluang untuk KYC itu akan bergulir terus. Nah, hari ini sudah 1 miliar koin ya yang sudah migrasi mainnet. Ingat, 1 miliar koin yang sudah migrasi mainnet. Nah, kita tidak tahu apakah 100 miliar koin itu nanti akan terpenuhi, atau mungkin mereka-mereka yang sudah muak ya, mereka-mereka yang sudah tidak mau lagi, mungkin mereka sudah menguninstall yang namanya aplikasinya, dan suplainya tidak sampai 100 miliar, saya tidak tahu. Tapi hari ini suplai itu sudah hampir 1 miliar lebih. Nah, jadi teman-teman, kita pasti melihat apakah ketika sudah open mainnet ya, itu harga akan bisa menjadi acuan buat kita semuanya, yang mana harganya akan bisa besar. Nah, jadi kita harus melihat ya perspektif dalam argumen harga tentunya. Nah, dan ini pasti mengalahkan atau menghilangkan prasangka beberapa proposisi ya. Jadi proposisi harga hanyalah karena keterbatasan persepsi dan logika kita, tidak berarti posisi kita ini benar, seperti itu. Nah, kita sudah melihat bahwa kalau seandainya ya harganya sedemikian rupa, $314.000 ya per fee-nya, kemudian ada supply yang sangat banyak, maka tidak berkemungkinan Pi bisa memiliki kapitalisasi pasar yaitu 31 kuadriliun dolar jika harganya seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu 314.000. Nah, ini bisa diterima kalau memang seperti itu. Tetapi itu akan melampaui jumlah semua PDB ya, semua negara di dunia ya. Jadi pastinya akan paling tinggi. Kalau paling tinggi pasti menguasai dunia, seperti itu. Nah, itu adalah fakta, tetapi kita harus mulai melihat angka-angka di dalam perspektif yang berbeda. Hanya karena Cina memiliki total ya PDB 17 triliun, tidak berarti aset lain dapat diciptakan untuk memiliki nilai yang sangat tinggi di wilayah kuadriliun tersebut. Nah, tidak ada data atau posisi inti yang membatasi kemungkinan aset dari komoditas apapun hingga batas tertinggi. Ya, bagi kita ya, ini adalah bagaimana kita melihat argumen langit-langit di jaringan V ini. Bayangkan sebuah dunia di mana kehidupan semua warga menjadi lebih baik ketika proyek ini benar-benar terjadi, seperti itu. Nah, bagi kita, jika nilai total atau kapitalisasi pasar ini bahkan sampai 100 triliun ya. Nah, saya tidak bisa melihat memecahkan masalah yang berarti, karena PDB saat ini dari ekonomi utama yang kita kenal sekarang ya, jika Anda ingin mendistribusikan 100 triliun itu kepada mereka ekonomi dan menetaskannya. Jadi kita ya, ekonomi yang kurang berkembang ini ya, kita melihat saja ke depannya bagaimana. Nah, kemudian cryptocurrency belum mampu memecahkan kemiskinan atau masalah ekonomi, yang berarti seperti yang mereka klaim ya, karena bagi kita dari nilai totalnya, bayangkan ditambah 2 triliun untuk ekonomi global mencoba memecahkan atau menjadi cadangan mata uang global. Sementara besar hal itu dapat mengubah krisis ekonomi keuangan di Amerika, krisis di Cina, krisis di India, dan jika dipikir-pikir ini akan krisis di sebanyak negara. Agar mata uang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perubahan ekonomi dan transformasi yang diusulkan kriptos ya, saya pikir ya, kita pikir mereka harus mulai memiliki nilai yang sangat tinggi untuk menjaga aset untuk produk berwujud dan tidak terwujud. Orang-orang yang melihat kapitalisasi pasar atau nilai total gagal untuk melihat bahwa tidak semua nilai itu beredar ya, tapi pada titik tertentu
Pi telah memiliki lebih dari 1 miliar koin yang dimigrasikan ke mainnet, tetapi hanya 200 juta yang beredar yang menjumbang sedikit di atas 20% dari saldo yang dimigrasikan. Jika rasio ini diikuti setiap saat, itu berarti hanya 1/5 Pi yang akan beredar setiap saat. Nah, jadi jelas sekali bahwa ketika nanti suplainya juga banyak, teman-teman. Nah, ini 1/5 sepertinya yang akan beredar di pasaran. Ya, itu tadi saya katakan bahwa mereka sudah muak, sudah tidak mau lagi, sudah malas dan lain sebagainya, dan mungkin sudah menjualnya dengan membabi buta. Nah, kita tidak tahu, berarti koin-koin mereka sudah hanyut, dan atau mungkin ya mereka tidak menghargai Pi. Nah, jadi itu alasan utama bahwa kita ketahui 1/5 koin itu yang akan beredar. Nah, oke teman-teman, mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan buat bersama ya, dan kita tetap semangat untuk menambang, dan jangan lupa untuk klik petir ya. Dan mungkin ini saja saya sampaikan. Terima kasih atas atensi dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.